selamat siang atau sore mungkin, atau teman-teman nontonnya pagi. Balik lagi di Bicak kali ini, bincang-bincang ala kita bareng aku Catherine. Dan di sini udah ada Tante Retno dan Om Arya. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang komunitas UMKM. Jadi kalau di Gereja Maria Bunda Segala Bangsa sebetulnya komunitasnya banyak. Salah satunya ada komunitas UMKM, kemudian ada Komsos gitu. Jadi di situ banyak sekali komunitas yang mewadahi. Mungkin kalau kita mau jualan atau kita punya kayak kesukaan jadi videografer, fotografer, itu bisa masuk ke Komsos. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit tentang UMKM. Ini adalah salah satu komunitas yang mungkin aku agak ini juga sih. Mungkin kalau aku sebagai anak muda, apa sih nyambungnya gereja dan UMKM gitu kan ya. Tapi sebelum kita langsung bicara, mungkin ini kita mau buka masker dulu. Kita udah aman semuanya, jadi kita bisa buka masker gitu. Nah, mungkin yang pertama aku mau tanya dulu ke Om Arya sebagai wakil dari, betul. Sebagai wakil dari UMKM. Nah, kenapa sih awalnya membentuk UMKM di lingkungan gereja? Kemudian sudah berapa banyak sih orang yang ikut dalam komunitas tersebut? Karena kan mungkin yang tadi aku jelasin ya awal, apa sih nggak nyambungnya gereja dan UMKM gitu. Orang kalau mau ke gereja berdoa, kok ini malah jualan misalnya gitu. Tapi apa yang akhirnya membuat Om Arya dan teman-teman membentuk komunitas tersebut gitu? Oke, bagus Catherine pertanyaannya. Saya interest sekali ya. Jadi sebenarnya UMKM ini dibentuk itu di bawah si PSE. PSE itu pengembangan sosial dan ekonomi. Jadi seperti di luar sana, di dunia sekuler itu di mana bisnis tetap jalan. Nah, tidak menutup kemungkinan itu juga dilakukan di lingkungan kita, di gereja. Artinya ada potensi dari umat, itu yang kita coba mau rangkul. Jadi PSE dalam hal ini punya satu wadah sendiri, dalam hal ini forum, itu adalah forum UMKM Saran Sehati. Nah, kami itu berdiri di 2016 ya. Kemudian sejalan dengan itu UMKM berkembang sampai sekarang ini, begitu. Oke, kalau sampai sekarang, dari awal sampai sekarang udah berapa banyak nih Om yang ikut dengan forum tersebut atau komunitas tersebut? Mengenai jumlah orang itu per 2022 terakhir ya, itu di data saya sekitar bulan Agustus September, itu kami secara database itu 134 orang. Oke, ya secara database ya. Tapi yang aktif itu hanya sekitar 50 sampai 60. Begitu. Nah, ini juga merupakan satu kendala dari kami karena kami juga berusaha menghubungi kembali anggota-anggota kita yang lama, tapi belum ada reply gitu. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin sebuah komunitas pasti punya kegiatan gitu ya. Apa sih yang dilakukan oleh forum ini sehingga UMKM tersebut mungkin bisa menghasilkan sesuatu gitu? Yang diharapkan juga mungkin dari adanya UMKM. Apa sih Om? Ya, jadi kembali ke fungsi awal ya. Fungsi awal dari UMKM itu tetap kita harus melihat ke hierarki yang sebelumnya. Jadi hierarki sebelumnya adalah di PSE. Kalau di PSE itu kita bicara pemberdayaan sosial ekonomi. Artinya kita berusaha umat yang kondisinya ekonominya levelnya segini, kita akan berusaha tingkatkan menjadi yang lebih tinggi. Dan itu juga dimediasi atau dilakukan dengan beberapa program. Jadi kami di UMKM itu punya beberapa program, ya, program tahunan. Seperti yang pasti setiap setahun 2 kali itu kita adakan basar. Jadi kemudian basar, selain basar juga ada pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan itu minimum di 2 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, di tahun depan kami programkan itu program pelatihan akan jalan lagi mulai di bulan Januari. Oke.
Nah, kalau lanjut mungkin ke kegiatan yang mungkin akan berlangsung atau bukan kegiatan ya, masa pandemi yang sebelumnya kita alami atau mungkin sebenarnya sampai sekarang masih pandemi gitu ya. Masuk ke masa pandemi, adakah UMKM yang akhirnya menghilang atau mungkin bahkan gulung tikar gitu? Iya, itu pertanyaan bagus. Tadi saya sudah sebutkan sekilas ya. Anggota kita secara grouping ya. Jadi secara database sebenarnya sudah sekitar 134. Tapi yang aktif itu begitu kita kontak itu hanya sekitar 60-70-an. 60-65-an. Nah, kita sekarang sedang benahi database kami. Kita berusaha kontak orangnya satu persatu untuk mulai kembali. Dan masa pandemi itu di 2020 itu kondisi teman-teman ini sangat berubah. Artinya ada yang dulu bisnisnya A kemudian hilang, udah nggak bisnis lagi, bahkan pindah ke lingkungan atau paroki lain, bahkan pindah ke luar kota. Itu banyak seperti itu. Itu sekitar 5 atau lebih dari 5 orang. Dan kondisi itu membuat kami prihatin, artinya kami berusaha mencari tahu sebenarnya masalahnya di mana. Dan kondisi pandemi ini memang banyak teman-teman kita yang istilahnya tadi gulung tikar, bahkan pindah dari satu bisnis ke bisnis lain. Oh, pindah haluan ya. Pindah haluan, ada yang awalnya fashion berubah menjadi food karena memang yang dibutuhkan pada saat itu food. Iya. Tapi ada juga yang food tapi dia karena tidak bisa memasarkan ya karena terbatas dengan prokes, itu akhirnya foodnya gulung tikar. Jadi nggak bisa dibilang non food menjadi food atau food non food, tapi itu sangat unik bergantung dari kondisi teman-teman kita di komunitas begitu. Oke, mungkin aku beralih sedikit ke Tante Retno kali ya. Silakan. Salah satu yang ikut atau join di komunitas ini. Nah, pada awal kan tadi udah dijelaskan kenapa sih gereja atau melalui Om Arya dan teman-teman membentuk atau PSE membentuk komunitas ini. Kenapa pada awalnya Tante Retno mau bergabung dengan komunitas UMKM ini gitu? Terima kasih, bisa cerita dari awal ya. Awalnya saya bergabung ke UMKM itu ya sejarahnya panjang juga sih. Dulu saya tuh sebenarnya bekerja ya di satu perusahaan, tapi begitu perusahaan gulung tikar, otomatis kan kita nggak punya ini ya, penghasilan kan, nggak ada income sama sekali. Nah, ketika itu kebetulan sekali dari waktu itu sih belum terbentuk UMKM sih, waktu masih Bu Murti dengan Pak Aris ya, Pak Aris. Waktu itu saya ini cerita setelah saya tidak bekerja, nah saya mencoba usaha karena background saya dulu saya bekerja di perusahaan bahan pembersih ya seperti sabun lah. Nah begitu saya tidak bekerja, saya mulai usaha di bidang sabun, tapi rupanya tidak kurang berjalan dengan baik. Ya. Nah, terus akhirnya dari gereja yaitu Bu Murti dan Pak Aris waktu itu entah kenapa kok tiba-tiba itu mungkin tahu ya saya waktu itu tuh sabun juga saya supply sih ke paroki ini ya, untuk cleaning service-nya tuh saya yang supply. Terus mungkin mereka tahu juga. Terus tiba-tiba waktu itu berdua ini Ibu Murti dengan Pak Aris tuh mengunjungi saya di rumah, menanyakan, Bu Retno usahanya apa gitu kan? Oh saya ini Bu usaha sabun, saya gitu. Nggak pengen gimana usahanya lancar atau tidak. Waktu itu memang nggak lancar ya, kurang berhasil gitu. Akhirnya nggak ingin toh mencoba gitu, misalnya kuliner gitu kan. Lah Bu, saya ini nggak bisa masak saya gitu kan, saya nggak bisa apa-apa gitu ya, misalnya gitu kan, misalnya ada pelatihan di gereja gitu, Ibu mau nggak mengikuti gitu kan. Gitu. Dan saya apa ya bisa ya Bu saya gitu.
ya misalnya ada, ayo Bu Retno, mbok dicoba gitu. Terus saya pikir waktu itu saya juga gini, kayaknya nggak mungkin lah, saya ini nggak bisa apa-apa ya, masa aja nggak bisa kan. Pesimis ya dulu pesimis awalnya. banget, tapi Pak Aris dan Bu Murti itu dengan gigih ya, pokoknya memberi saya support. Iya, mendorong ya. Pokoknya nanti ini sewaktu-waktu ada pelatihan di gereja ikut ya. Nah, ketika itu memang ya ekonomi keluarga saya kan juga lagi sulit ya. Nah, pelatihan yang diadakan di gereja itu kok gratis gitu ya. Wah, udah saya semerintil aja, pokoknya saya ikut ya udah. Nah, semua pelatihan yang diadakan di gereja itu beberapa kali itu saya ikutin. Nah, salah satu pelatihan yang pertama saya geluti, saya ikutin di gereja itu, waktu itu ada pembuatan pukis. Nah, itu pertama kali tuh saya ikut pelatihan di sini. Terus setelah itu saya ikut pelatihan itu karena apa? Saya itu dulu sewaktu kerja, saya dulu kerja masih di Gunung Sahari itu. Setiap jam istirahat saya itu ke Pasar Baru. Di Pasar Baru itu ada warung yang dijual tuh pukis. Itu saya seneng banget makan pukis itu. Begitu dengar, jadi pas ya. Begitu dengar di gereja mau ada pelatihan ini pembuatan pukis, saya kok jadi inget itu. Saya harus bisa, saya pengen gitu kan. Ya udah saya ikutin aja. Dan waktu itu kan pelatihan kita diberi resep ya. Terus udah gitu ditawarkan juga alatnya, cetakannya gitu kan. Waktu itu dengan peserta yang mengikuti pelatihan waktu itu dapatkan harga khusus gitu, dapat diskon. Wah, pokoknya saya gimana caranya saya harus bisa bikin gitu kan. Tapi waktu itu saya belum kepikiran untuk berjualan gitu. Pokoknya saya harus bisa bikin dulu lah pokoknya, pengen bisa bikin seperti yang di Pasar Baru itu. Saya di sini tuh pikiran cuma itu. Terus akhirnya saya beli cetakan, terus di rumah saya mulai mencoba-coba gitu dengan yang dilatih di gereja waktu itu. Pertama kali hanya untuk konsumsi sendiri ya, karena memang senang ya. Gitu. Lama-lama bosen. Tapi itu pun dengan resep yang diberikan dari gereja itu masih belum puas gitu loh. Wah, masih diotak-atik ini kurang apa, wah ini harus tambah ini. Gimana caranya saya tuh ingin seperti yang di Pasar Baru saya dulu makan gitu kan. Maknyus gitu loh Pak, enak banget gitu kan. Terus akhirnya jadi saya itu berinovasi sendiri ya. Oh, pasti tambah gulanya, tambah susunya, tambah apanya gitu. Terus tiap hari itu bikin percobaan-percobaan gitu, tapi dimakan sendiri. Eksperimen jadi ya. Eksperimen. Lama-lama terus coba-coba memberanikan diri titip ke warung. Okay. Awalnya paling titip ya setengah resep dulu. Setengah resep itu kan paling 25 biji. Saya titipkan di warung 20. Laku. Tapi waktu itu masih murah banget ya saya jualnya. Masih 1.500 kalau nggak salah. Laku gitu kan. Lama-lama Bu Murti dengan Pak Aris waktu itu malah dengan Pak Ocat, sekalian dengan Bu Ocat datang ke rumah ingin maksudnya beli pukis. Enggak, melihat gimana perkembangannya gitu loh. Perkembangannya gimana sih? Kan sebelumnya juga udah telepon, gimana Purna udah berhasil pukisnya, udah Bu, udah jualan, udah. Ya udah kapan-kapan saya main ke rumah gitu. Datanglah mereka ini jadi pengurus-pengurus PSE waktu itu ya. Pak Ocat, Bu Ocat, Bu Murti, Pak Aris datang ke rumah. Tapi saya udah nanti siapkan ya waktu kami datang bikinkan pukis yang enak gitu kan. Saya bikin pas mereka datang, dicicipin lah. Ya masih rasanya masih kesana kesini ya. Oh, Bu Rusna ini masih kurang empuk. Coba ditambahin ini. Masih kurang manis, coba tambahin ini gitu kan. Udah masukan-masukan. Ya udah, saya coba gitu kan. Setelah ini saya mulai masih terus itu saya titipkan ke warung setiap hari. Ya belum banyak ya karena masih pemula ya. Lama-lama Bu Murti ini menawarkan, Bu Retno, nanti kalau ada pelatihan lagi di kapel ikut ya. Iya Bu, mau gitu kan. Ya udah kumpulkan teman-temannya yang lain gitu kan.
udah teman-teman lingkungan gitu kan, saya telepon, ada pelatihan di Kapel gitu. Waktu itu Kapel masih baru. Ya udah, akhirnya terkumpul lah beberapa lingkungan ya, pokoknya orang-orang yang suka ada di Kapel itu, ibu-ibunya semua ikut pelatihan. Nah, waktu itu yang dilatihkan tuh risol. Nah, wah, risol ini saya juga tertarik. Tertariknya apa? Saya waktu itu belum punya merek ya. Tertariknya risol itu apa? Karena anak saya yang besar itu hobinya paling sering tuh makan risol. Beda sama mamanya ya. Iya. Namanya Pukis. Iya, anaknya risol. Saya itu penasarannya minta ampun, nggak pernah bisa bikin risol. Setiap saya kemana-mana, ke Jawa, kemana, lihat risol tuh pasti saya tanya, bisi-bisi, itu bikin gimana toh? Bikin. Iya. Iya, ini salah satunya. Ini salah satunya nih buatan saya nih Bu. Terus udah gitu. Terus saya jadi mau comot nih Tante. Bikinnya gampang, ini. Tapi nggak pernah saya praktekkan ya, karena saya belajar harus langsung praktek gitu kan. Mereka cuma hanya ngomong gitu, nggak dikasih resep nggak. Ya cuman hanya angan-angan pengen bikin risol tapi nggak pernah terlaksana. Begitu ada info dari Bu Murti, ada pelatihan risol Bu Retno di Kapel. Langsung ikut. Teman-temannya diajak ya. Waktu itu risol dengan kue lumpur. Saya ingat tuh Bu Murti yang ngajarin risol, yang Bu Ocat cara membuat kue lumpur. Nah, terus saya udah mengikuti pelatihan hari itu. Ya, pelatihan waktu itu ya saya tuh cuman bengong, gitu ya caranya saya gitu kan. Nggak banyak bertanya ya karena masih blanknya nggak tahu ya, cuman tapi saya catat gitu kan tahap-tahapnya gitu. Terus sewaktu-waktu saya coba sendiri aja bikin di rumah, terus saya rasain kok enak ya gitu kan. Lama-lama saya ini nekat karena sudah kepepet ya Pak. Kepepet nggak ada income sama sekali di rumah. Suami kena PHK, saya perusahaan juga udah gulung tikar ya. Akhirnya coba biarin. Masa sih saya nggak bisa bikin risol, coba tak jual, barangkali bisa laku gitu kan. Ya, rupanya bisa. Saya coba 10 saya titip ke warung, 25 habis terus sampai 50. Wih, ternyata enak mungkin ya. Bukisnya udah enggak ya? Masih Pak, jadi saya tetap menitipkan 2 bukis dan risol gitu. Nah terus udah gitu di paroki waktu itu udah jarang juga ya pelatihan waktu itulah. Terus tapi saya udah mulai jualan. Nah akhirnya terus lama-lama waktu itu ada jualan di depan gereja sini loh Pak. Dulu kan ada kan WK Pak. Nah, yang masih di depan iya, ini ya. Itu di saya luar pagar itu. Saya titip itu setiap minggu, tapi belum banyak gitu. Tapi asal titip habis gitu kan. Karena juga banyak produsen yang lain juga menitipkan gitu. Nah terus sekarang ini setelah perjalanan ini ya, risol saya itu ternyata ada orang yang pertama kali mengatakan, risolmu tuh ternyata bukan risol yang main-main gitu. Saya merasa tersanjung banget ya. Katanya, main-main gimana? Iya, ini yang namanya benar-benar risol tuh ya ini katanya gitu. Nah itu waktu itu yang mengatakan saya memuji risol saya pertama kali itu kakak ipar saya. Nah, tapi sekarang beliau sudah almarhum ya, kemarin itu kena ini COVID. Nah, terus dari situ saya baru mulai yakin gitu, kakak saya yang orang kota gitu bilang risol saya enak. Berarti ya udah benar, berarti risolku ini bukan. Iya, berarti beneran enak risol gitu Tante. Ya Bu. Jadi sombong saya. Terus akhirnya tapi berjalannya waktu, saya nggak hanya titip di gereja atau di warung, malah ada juga beberapa ada teman dari UMKM ya, Bu Indri. Bu Indri itu kan suaminya kerja di pabrik Federal itu Pak, Federal Izumi. Nah di sana ada koperasi. Jadi titip di situ. Suaminya Bu Indri itu, Bu Retno, Mbak coba risolnya dititipkan ke koperasi saya gitu kan. Caranya gimana Pak? Ya udah dari Bu Retno harganya berapa? Udah nanti urusan saya yang di koperasi gitu kan. Akhirnya bener tuh mulai masuk, mungkin sampai sekarang udah 3-4 tahun berjalan Pak saya. Risol saya sekarang sudah ada di Federal itu. Dan itu saya menitipkan setiap hari dari Senin sampai Jumat.
hari Sabtu libur. Nah, Sabtu Minggu saya UMKM. Oh, isi di gereja. Jadi Minggu saya di gereja, Sabtu istirahat gitu kan. Jadi Senin sampai Jumat tuh saya ke Federal. Di samping itu juga ada pesanan-pesanan. Oh, puji Tuhan. Jadi banyak yang sudah Puji beli. Tuhan. Nah, nama produknya apa Tante kalau sekarang? Sekarang udah ada namanya toh? Maksudnya Nama brand. Oh ya, brandnya itu Inopukis. Tetap namanya Pukis ya, walaupun yang laris sekarang Risol. Aneh ya. Ya memang saya beri brand waktu itu tuh nggak tahu, pokoknya waktu itu tuh suruh ngisi apa ya, isian gitu kan waktu. Ayo sama ini brandnya. Aduh, brandnya apa ya? Saya kan masih bingung itu, jadi itu dadaan itu. Jadi waktu ngasih brand itu teman-teman yang lain kan pada nama anakku yang pertama namanya ini gitu kan. Terus seperti Bu Yuli itu Lilian Food gitu kan. Anak pertamanya namanya Lilian. Saya ikut-ikutan, Pak. Anak saya yang pertama itu kan Ino kan, Noel itu, tapi dia waktu kecil panggilannya Ino gitu loh. Ya udahlah, Ino. Terus saya pikir, saya pertama kali bikin usaha ini Pukes. Ya udah Ino Pukes, saya nggak mikir panjang gitu. Nanti kalau saya misalnya mau berkembang bikin apa-apa nggak kepikiran gitu. Terus pokoknya Ino Pukes saja udah. Tapi tetap Pukis yang dijual kan Tante sekarang? Tetap, Okay. masih tetap. Boleh nambahin dikit ya, Catherine ya. Ini bagus poinnya yang tadi Bu Retno bilang ya. Jadi ini salah satu yang kita bicara branding. Yes. Kalau tadi Bu Retno bicara mengenai pelatihan, yes, kami punya program pelatihan. Jadi pelatihannya tidak hanya dari sisi kuliner, tapi non kuliner juga. Kita juga punya pelatihan di bidang untuk menghitung biaya produksi misalkan. Bahkan kita juga punya pelatihan bagaimana sih mempackage itu produk kita. Jadi kita ada branding, itu ada kelasnya. Kemudian yang pasti satu tadi adalah bagaimana mempackage, membungkus produk kita supaya kelihatan menarik gitu ya. Dan yang satu lagi tadi penting branding. Ini satu hal yang kita perlu tetap harus kuatkan di UMKM, bahkan di luar pun seperti itu. Inopukis, yes, tapi produknya resource, tapi sudah melekat Inopukis. Jadi kalau sudah ada branding seperti itu, bagaimanapun orang udah nggak bisa berubah. Yes. Apa sih? Jadi branding itu penting. Jadi yang tadi Bu Retno sebutkan itu cikal bakal kami menjadikan dasar kami untuk melatih teman-teman semua itu seperti apa saja yang kita perlukan begitu. Tapi memang berarti ada pelatihan khusus untuk branding, karena kan tadi Tante Retno bilang kan waktu awal, wah apa nih namanya gitu kan. Betul. Karena kan branding itu penting apalagi ketika masuk ke masa pandemi, terus bagaimana sih kita mengenalkan brand kita ke orang, terutama itu sulit. Kalau lewat mulut ke mulut mungkin itu mudah gitu ya. Tapi kan membranding misalnya online begitu banyak kompetitor, banyak ribuan orang yang jualan risol, tapi bagaimana risol kita bisa dikenal sama orang. Betul. Gitu. Ini poin bagus, boleh saya nambahkan? Boleh dong. Jadi kalau bicara branding, kami beberapa kali sudah pernah mendatangkan orang yang expert di branding. Jadi Mas Arto, kalau tahu Mas Arto, itu dia di namanya saya nggak ingat apa, tapi branding, dia punya perusahaan branding. Jadi mereka Mas Arto kita minta datang untuk jadi pembicara. Jadi branding salah satu poin yang kita akan ajarkan ke teman-teman UMKM begitu. Dan kebetulan di Desember nanti tanggal 18 kami kan mengadakan Basar Natal. Di situ kami coba mau tekankan lagi yang namanya branding. Jadi nanti di Basar Natal itu ada event yang namanya brand ambassador. Jadi nanti di situ misalkan kita nanti, ini kebetulan tadi kami barusan selesai technical meeting untuk acara minggu depan, 7 hari lagi. Itu ada beberapa brand, di situ ada 42 tenant. Banyak juga ya. 42 tenant, bahkan masih ada teman-teman lain yang mau masuk, tapi kita coba batasin karena terbatas dengan space dan waktu. Yes. Dan branding itu kita
sudah tawarkan ke lingkungan, itu nanti akan ada lomba brand ambassador, begitu. Jadi mudah-mudahan dengan branding ini mungkin nanti juga dibantu sama tim dari Komsos untuk mulai publikasi ke sosial media. Begitu Katrin. Oke. Wah ini sangat bagus ya, karena kan mau jadi sebuah bisnis yang besar itu branding penting sekali ya kan. Betul sekali. Nah, tadi kan Om sampaikan bahwa minggu depan akan ada acara bazar gitu. Apakah kemudian itu adalah salah satu cara juga untuk mengumpulkan teman-teman yang tadi Om sampaikan juga bahwa mereka mungkin menghilang, mungkin gulung tikar gitu. Exactly. Jadi betul yang Katrin bilang ya. Jadi saya punya kerinduan. Karena sebenarnya UMKM Saransehati, saya ralat dulu ya. Sebenarnya UMKM Saransehati ini di bawah PSE, tapi tidak langsung ke UMKM Saransehati. UMKM itu adalah salah satu forum atau wadah. Di atasnya itu adalah pelatihan dan pemasaran sebenarnya namanya. Begitu. Jadi secara praktis adalah UMKM Saransehati yang beredar di paroki kita. Jadi yang tadi saya bilang kembali ke Basar, itu kami punya kerinduan lagi setelah pandemi tadi, itu yang 134 orang itu kemungkinan hanya sekitar berapa. Nah kami di 2020 tuh berusaha mengumpulkan lagi teman-teman yang tadi disebutkan Bu Retno, Bu Krista sudah nggak ada, Pak Aris ngurusin yang lain. Pak Aris sekarang kan posisinya di DPP di mana itu ya. Jadi UMKM ini harus ada penerusnya begitu loh. Akhirnya kami 5 atau 6 orang kemarin berkumpul untuk ngumpulin lagi UMKM Saransehati. Jadinya seperti ini dan untuk menggather teman-teman lagi, ini salah satu event yang saya pikir bisa dijadikan batu loncatan atau starting point kita mau ke depannya seperti apa gitu. Dan satu lagi mengenai komunio itu nanti di Basar Natal kita akan buat beberapa booth, itu nanti akan mengakomodasi teman-teman komunitas. Jadi kami tidak hanya berjualan, tapi kita juga mengenalkan ini loh paroki kita tuh ada komunitas seperti ini. Mungkin ada umat yang belum tahu, aku harus punya talent apa dan harus bergabung di mana, itu salah satu wadah kami seperti itu nanti Katrin. Nah kalau tadi Om sampaikan kan sekarang sudah ada 42 tenan. Apakah itu mengembalikan beberapa orang yang hilang itu, apakah goals tadi untuk ngumpulin orang lagi itu udah tercapai dengan 42 tenan itu? Secara angka saya bisa bilang cukup ya. Artinya dari basar-basar yang lalu tuh ya memang kami sekitar 45 hampir 50 seperti itu untuk boothnya seperti itu. Jadi untuk mengembalikan mungkin masih kurang, tapi mungkin karena keterbatasan tempat dan waktu, itu waktu kami tidak cukup banyak gitu. Karena persiapan kami waktu itu diberi waktu hanya sekitar 6 minggu. Oh, cepet banget. Ini udah gak kerasa sudah udah tinggal seminggu lagi. Udah 7 hari lagi. Makanya di depan itu kalau kita lihat banner itu kita buat countdown-nya seperti apa 7 hari. Gitu. Banyak persiapannya yang dengan waktu teman-teman kita yang terbatas itu agak sulit, tapi puji Tuhan bukakan jalan buat kami. Minta bantu teman-teman juga supaya nanti di 18 Desember itu di hari Minggu acaranya bisa berjalan dengan baik. Nah balik lagi ke Tante Retno, kalau lihat tadi di awal perjuangan bagaimana juga gereja menyediakan tempat untuk membuka pelatihan, kemudian memberikan wadah juga untuk berjualan gitu. Artinya apa sih yang nantinya Tante harapkan di luar misalnya pelatihan itu, atau enggak misalnya aku mau dong aku dibantu gini atau gimana? Ada enggak sih harapan Tante agar gereja tuh memberikan sebuah bantuan atau solusi gitu di tengah misalnya kesulitan yang Tante alami saat ini gitu? Harapannya sih Iya harapannya sih ya kami mengharapkan ada semacam
bantuan ya dari paroki. Bantuan itu nggak harus berupa materi ya, dengan cara pelatihan atau apalah itu sangat membantu kami nantinya untuk ke depan. Oke. Nah, terakhir nih sebelum penutup aku mau tanya Om Arya lagi. Mungkin bazar Natal tahun ini adalah sebuah starting point awal lagi untuk mengumpulkan teman-teman. Kan nah, begitu. After itu, apakah ada rencana-rencana lagi untuk memang meneruskan atau istilahnya apa ya, mengembangkan UMKM lagi di wilayah gereja ini? Pasti. Jadi kembali ya setelah vakum kita di 2020 itu kita kan tidak ada kegiatan sama sekali. Bukan sama sekali ya. Tetap pada saat pandemi kita tetap ada kegiatan tapi terbatas. Karena memang itu yang diharapkan dengan prokes kan. Di 2023 kepengurusan kami itu starting di 2022 kemarin sudah dibentuk pengurus sampai dengan 2024. Dan program kerja nanti 2023 itu pasti ada pelatihan. Jadi yang dalam jangka waktu dekat ini nanti di Januari kami akan mengadakan pelatihan di bidang planning dulu. Planning itu artinya bagaimana membuat rencana kerja seperti apa, itu rencananya di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari dan seterusnya itu ada pelatihan mengenai bagaimana menghitung biaya produksi. Pukis ini harganya berapa sih? Atau resource ini harganya berapa? Di luar sana harganya berapa? Kita coba buat benchmarking gitu loh. Jadi jangan sampai nanti produk kita harusnya levelnya harganya segini, atau kita buat di bawah lebih rendah gitu loh. Padahal ada potensi lebih atas. Itu kita akan buat satu pelatihan untuk bagaimana menghitung biaya produksi seperti itu. Dan banyak teman-teman kita ternyata hanya jual segitu loh, di luar segini kok, tapi dia nggak tahu biaya produksi, akhirnya juga sebenarnya biaya produksinya lebih mahal gitu loh, atau lebih murah. Itu kan kita menempatkan sesuai dengan porsinya dan marginnya dia harus berikan berapa gitu loh. Begitu. Wah, kayaknya nih saya cocok ikut. Sebenarnya aku tuh juga punya salah satu, bukan namanya sih udah ada. Hobiku itu bikin kue. Aku sebetulnya jualan kue juga. Itu aku kayak Tante Retno tadi, belajar dari ibaratnya rasanya kayak apa sampai kayak apa. Aku dulu bikin dari rasanya kayak tepung sampai sekarang ya puji Tuhan udah laris banyak gitu. Kayaknya nanti bisa ikut nih. Ya, tapi boleh tambahin satu poin lagi nggak ya? Ini yang ikut basar nanti itu salah satunya ada dari komunitas kita di BHK. Jadi saya baru tahu, mungkin saya karena Cooper ya. Itu di BHK ternyata ada yang namanya bidang wirausaha. Jadi siswa itu di SMA kalau nggak salah dia dilatih untuk membuat satu usaha ya, wirausaha. Nah nanti salah satu produknya kalau teman-teman mau, yang kemarin tuh rencananya ada bahan makanan berbahan singkong. Tapi ini kemungkinan karena stoknya sudah habis, mungkin dia switch ke handcraft ya, kerajinan tangan. Jadi ini bagian dari kami yang berusaha menggait. Silakan kalau ini terbuka. Jadi UMKM kami terbuka. Silakan join ya, memperkuat komunio kita dari bidang ekonomi. Begitu. Nah, mungkin terakhir nih Om, ini benar-benar terakhir nih. Karena kan mungkin seperti aku mungkin nggak tahu ya ada komunitas ini. Kemudian gimana sih cara joinnya? Mungkin Om bisa sampaikan gimana sih cara join dengan komunitas UMKM sehingga memang komunitas itu terbangun, semakin banyak orang yang ikut karena akan banyak manfaatnya juga kan ketika banyak yang ikut. Yes, betul. Jadi nanti kami punya ada linknya juga. Jadi nanti peserta harus, calon anggota UMKM bisa mengisi formulir. Ya lewat sekarang sudah dibuat Google Formnya. Nanti kita bisa masukkan di Google Form untuk di publish ke teman-teman. Oke, nah untuk teman-teman kita udah di penghujung. Ini aku terima kasih banget dengan Tante Retno dan Om Arya yang mau berbagi banyak hal tentang kita. Mungkin ini adalah salah satu bukti dari UMKM. Ini hasilnya dari Tante Retno dan teman-teman yang lain.
Jadi mungkin kalau kalian semua mau nikmatin hasil dari UMKM Maria Bunda Segala Bangsa, bisa ikut nanti datang ke acara tanggal 18 ya Om? Basar. Yes, Boleh Basar. nambah sedikit nggak? Sebenarnya bukan hanya food ya. Oke. Kita juga punya non food ya. Non food itu artinya banyak produk yang kami buat, misalkan ada handicraft atau yang lain-lain. Ini satu poin nanti di acara Basar Natal itu ada cara membuat rosario. Oke. Menarik kan? Dan itu salah satu produk yang non food. Dan juga kita di UMKM juga tidak terbatas pada non food dan food, tapi ada juga kita jasa. Oh, oke. Jadi jasa itu ada teman-teman kita yang bekerja di bidang bangunan, itu jadi wadah kami juga. Sorry saya tadi belum inform itu. Oke. Thank you. Oke. Kalau kalian mau nonton ini atau nanti mau di-share ke orang lain, kalian bisa langsung nonton di YouTube Mabuseba Kota Wisata. Jangan lupa like and subscribe semuanya. Bye.